Halo Pak Yati. Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Ya, sama-sama mudah-mudahan kita tuh ya diberi keberkahan oleh Allah SWT. Nah ini Bu, saya boleh minta waktu kan? Boleh. Menindaklanjuti nih, ini ada kan menindaklanjuti kegiatan kemarin, yang mana kemarin saya sudah melakukan pra-observasi ini bersama Ibu. Nah seterusnya saya sudah melihat, mengamati Ibu, cara Ibu mengajar ya. Itu adalah observasi saya Bu ya. Nah tiba saat ini Bu, ketika ini saya akan melakukan pasca observasi ataupun yang sudah kita lakukan, kita refleksi ulang kembali. Nah kira-kira ada pencapaian gitu Pak ya. Nah di sini saya mau tanya nih, apa sih Bu tujuan kita pada siang hari ini? Ada beberapa. Di sini tujuannya yaitu agar mengetahui umpan balik dari cara saya mengajar dan agar bisa saya tingkatkan lagi ke depannya. Jadi gitu Bu ya. Ketika saya melakukan observasi nih Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana Bu perasaan itu pada waktu saat observasi? Nah, kenapa tuh gugup ya? Gugup karena dipantau dan cara mengajar saya Pak, di dalam kelas. Jadi Ibu mengira saya ini sebagai penilai nih Bu. Gitu. Jadi gini Bu, ada lagi Bu perasaan yang banyak masa deg-degan kata Ibu tadi ya, ada deg-degan, kayak grogi nih, ada nggak Ibu? Pasti gugup. Iya, kenapa nih Bu? Bisa gugup gitu, bisa grogi gitu. Ya karena yang biasanya kan saya sendiri mengajar Pak, contohnya ada yang mantau kan Pak di sini. Iya. Jadi saat ini perasaan Ibu masih grogi nggak ketika nanti seandainya nanti ada lagi kegiatan selanjutnya? Ini kan ini adalah refleksi kita nih Bu ya, kembali kita ataupun kita melakukan sebuah apa namanya kembali bertanya lagi supaya nah di sini Bu di pra observasi nih Bu. Nah kira-kira nih Bu bagaimana ketercapaian cara Ibu mengajar terus sebelumnya dan sesudahnya ketercapaian? Menurut saya Pak, dalam ketercapaian saya belum, karena dalam saya mengajar anak sebagian masih banyak yang belum aktif. Tidak aktif seperti apa Bu? Ya karena peserta didik itu Pak, sebagian masih banyak yang sibuk dengan kegiatan yang masing-masing Pak. Ada yang bercanda, kegiatan masing-masing. ada yang nulis yang lain dan saya menerangkan gitu Pak. Kira-kira ini Ibu bisa nggak menerangkan kegiatan-kegiatan anak tersebut? Kenapa dia tidak apa ya? Ibaratnya itu Bu tidak melihat Ibu, mengatakan apa? Mendengar Ibu, melakukan pembelajaran ke kelas. Nah, kegiatan apa saja? Apa yang anak lakukan di dalam kelas itu? Ya, contohnya bercanda sama temannya Pak. Kadang itu ada temannya yang mengganggu, jadi dia hilang konsentrasi gitu. Hilang konsentrasi. Iya, yang konsentrasi Pak. Nah, kira-kira itu ada nggak pencapaian lain Bu? Misalnya ini bagaimana Ibu melakukan sebuah kelas yang menyenangkan, yang nyaman gitu. Tentunya dari cara saya mengajar Pak, supaya anak itu bisa menyenangkan. Contohnya saya menerapkan ice breaking, melakukan seperti lebih semangat, mengadakan permainan. Jadi anak itu tidak bosan Pak dalam pembelajaran. Mohon izin Bu ya, Yati, di sini saya ingin menyampaikan Bu.
Ya. hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin. Nah, di sini Ibu sudah baik ya dalam melakukan kegiatan berdoa. Di situ memberikan salam kepada guru. Jadi adalah kegiatan keagamaan yang kita Ibu lakukan. Ya, berdoa, melakukan salam kepada guru. Yang kedua, nah di sini Ibu juga sudah antusias, siswa juga sudah antusias nih Bu, nah, dan sudah fokus dalam mengamati media pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, salah satu media pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu kan tentang media gambar gitu ya, Ya. yang mana pembelajaran itu ya, tentang bagaimana menjadi cara hidup bersih dan sehat itu Bu, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga di catatan observasi saya nih Bu ya. Nah, siswa ini sudah aktif Bu, sudah aktif melaksanakan latihan-latihan yang diberikan Ibu kemarin. Nah, kan Ibu melakukan sebuah LKPD itu. Nah, Ibu berikan kepada siswa dan alhamdulillah siswa Ibu sudah aktif dan melakukan. Nah, di sini juga saya dapat lagi catatan Bu ya. Di sini ada juga kemarin saya melihat siswa Ibu sudah berani ke depan. Nah, kira-kira nih Bu, strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan bisa tercapai dan bisa menyenangkan bagi peserta? Ya Pak, yang pertama saya harus menerapkan ya, contohnya seperti ice breaking dari di awal pembelajaran, dan saya harus meningkatkan lagi metode, contohnya metode berdiskusi dengan mengadakan seperti permainan, jadi anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Betul. Ya. Rencana Ibu ke depannya apa? Rencana saya ke depan tentu saya ingin memperbaiki bagaimana cara mengajar saya agar anak itu aktif dalam belajar dan tidak bosan gitu. Tidak bosan ya. Kira-kira ini Bu bisa diatasi nggak kalau kata bosan itu? Nah, jadi ini kan siswa ini kan seperti ini bukan bosan ya, apa yang Ibu lakukan kalau misalnya anak tidak bosan gitu. Ya saya akan, contohnya seperti saya mengajak anak itu bermain Pak. Bermain Ya. Kira-kira seperti apa Bu bermain? Contohnya Pak seperti tepuk semangat, banyak Pak, seperti tepuk semangat. Sudah itu kayak gulung kertas gitu nampak. Oh, kayak gulung Jadi kertas ya. anak itu kan tidak bosan dalam belajar. Nah, kalau itu yang Ibu lakukan, ini sudah luar biasa nih rencana Ibu nih ke depannya. Bagaimana nanti kan anak tersebut tidak bosan dan tidak monoton lah dalam Ibu melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira ini ada lagi nggak Bu rencana selain yang Ibu katakan tadi? Nah, supaya nanti kan anak tersebut, oh iya ibunya seperti ini, ada nggak? Bisa nggak selain itu rencananya ke depannya bisa Ibu garap lah, Ibu lakukan lah, bisa nggak rencananya? Ya itu Pak, yang saya harap ke depannya yaitu saya tingkatkan lagi cara saya mengajar. Mana nih Bu peningkatan belajar Ibu? Ada catatan? Ya contohnya Pak, seperti yang biasanya kan saya hanya di depan nih, tidak menguasai kelas. Jadi kedepannya saya harus menguasai kelas agar anak itu juga bisa terpantau Pak. Kira-kira ada lagi Bu? Tidak, cukup itu aja Pak. Baik Bu ya, luar biasa ya. Kira-kira Bu aktivitas pengembangan diri apa yang ingin Ibu lakukan? Di sini saya akan mempelajari model-model atau metode agar anak itu menyenangkan dalam proses pembelajaran Pak. Nah, itu ya.
Apa tujuannya? Tujuan apa yang ingin ibu ucapkan? Ya agar peserta didik itu tidak merasa bosan dan dalam proses pembelajaran dia menyenangkan Pak, tidak sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Bu Yati, apa ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan diri ibu? Ya contohnya seperti anak itu bisa fokus dalam pembelajaran. Contohnya dalam saya menerangkan anak itu fokus, tidak sibuk dengan kegiatannya. Itu. Kegiatannya ya. Kira-kira nih Bu, kegiatan yang bagaimana gitu? Ya, contohnya seperti dia mengobrol, bercanda sama temannya gitu. Begitu. Ya, sibuk masing-masing kan. Iya biasa. Ya. Nah, apa Bu pendukungnya Bu? Dari Contohnya pembelajaran yang ibu lakukan atau aktivitas pengembangan diri yang ibu lakukan? contohnya seperti ini Pak, saya belajar dan sama Bapak sebagai CGP dan Belajar ya. ya sama Bapak sebagai CGP, dan saya akan mempelajari lagi dengan guru-guru senior Pak yang dan gitu. lebih berpengalaman. Dengan guru senior ya. Ya, Yang lebih pengalaman Ya. terhadap aktivitas ini. Nah kira-kira kapan Bu? Nih kira-kira di menerapkannya itu bagaimana? Ataupun mengimplementasikannya Bu, ya, aktivitas yang itu lakukan. Secepatnya itu yang seperti apa Bu? ya mungkin dalam minggu depan saya akan menerapkan Pak. Ya. Nah, setelah saya melihatnya ini sudah aktivitas itu yang memang luar biasa. Nah, kira-kira nih, nah apa komitmen ibu ketika melakukan itu pembelajaran? Di sini saya akan terus belajar dengan guru-guru senior agar kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran saya, dan saya mohon bantuannya dengan Bapak bagaimana cara mengajar agar anak itu lebih aktif dan proses pembelajaran saya itu menarik gitu. Oh begitu Bu ya. Ya. Bantuannya seperti apa yang ingin ibu inginkan dari saya? Ya contohnya Bapak mengasih solusi, Bu, cara mengajarnya itu seperti yang ini dan yang ini tolong diperbaiki gitu Pak. Begitu Bu ya. Ya. Jadi ada lagi nggak Bu aktivitas yang ingin ibu kembangkan, aktivitas pengembangan diri ibu? Belajar. Jadi ini ya. Mungkin ya, terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Meskipun tadi kita terlalu kaku ya gitu Bu ya, tapi ya, mudah-mudahan itulah yang namanya kita bersama-sama untuk meningkatkan kita bersama-sama gitu ya. Jadi saya rasa apa yang ibu katakan tadi sudah begitu baik juga menurut saya. Cuma ini Bu, saya juga merasakan apa yang dirasakan. Jadi kedepannya sama-sama lah kita melakukan sebuah perubahan. Benar-benar yang ini kita capai, gitu ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Yati, dan mungkin inilah pertemuan kita pada siang hari. Jadi mungkin inilah pertemuan kita pada siang hari ini Bu. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama Bu ya. Nah, jadi kita sharing, bertukar pikiran. Nah ini pertanyaannya Bu, sedikit aja Bu, kita itu bisa kan? Kira-kira nih Bu, refleksi diri saya. Apa yang menurut Ibu, ini saya lakukan itu tercapai? Kira nih Bu, refleksi Bu ya. Nah ini refleksi diri saya. Nah kira-kira nih Bu, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Perasaannya?
perasaan saya yaitu pasti buruk karena kan di wawancara gitu Pak, kan tentu kaku Pak, namanya saja bertanya Pak. Gitu. Nah, ini refleksi diri kita, refleksi diri saya tuh ya. Kita ini refleksi ini bagaimana nih Bu perasaan Ibu ketika sudah menemui solusi. Nah, Jangan dinanyain. senyum dulu Bu. Bagaimana nih Bu setelah kita melakukan wawancara tadi? Nah, ini ada refleksi ya, umpan balik refleksi saya dulu. Bagaimana ini perasaan Ibu ketika saya mengcoaching gitu? Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Pak. Jadi saya tahu di mana kekurangan dalam saya mengajar. Gitu. Kalau itu ada lagi nggak, kalau selain itu perasaan itu lagi? Enggak. Mungkin itu aja pertemuan kita pada saat ini. Mungkin sungguh luar biasa juga lah pada hari ini, meskipun kita ada juga rasa-rasa yang kita mungkin rasanya itu dari tadi itu merasa kaku, deg-degan, gugup. Yang kita sekarang itu sudah lega ya, kita menemukan solusi. Nah, saya harap nih Bu, kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga mungkin seperti ini saya akan bantu apa yang menjadi sebuah ilmu dari Ibu. Mudah-mudahan saya bisa membantunya dan secepatnya. Terima kasih Bu kepada Ibu Yati yang telah memberikan waktu kepada saya, dan mungkin kita tutup dengan salam menutup. Terima kasih Bu Yati.